قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وسلم آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وجيء ربك والملائكة صفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah hingga akhir zaman. Wasiat mimbar khatib mengajak, khususnya bagi diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan dan menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap yang mati tentunya semuanya berada dalam penyesalan. Baik itu orang yang beriman, apalagi orang yang kafir. Orang yang beriman menyesal kenapa semasa hidupnya itu tidak bertambah kebaikan, tidak lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang yang kafir, mereka begitu menyesal sekali. Kenapa ketika hidup di dunia ia tidak pernah melakukan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati semuanya pasti akan menyesal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika dihadapkan kepadanya neraka jahanam, ketika dihadapkan kepadanya siksa yang nyata, yang ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-23 dan juga ayat 24 Allah berfirman, yang artinya adalah, dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Pada hari itu barulah manusia sadar dengan penuh penyesalan. Namun sayang, penyesalannya itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-24 Allah juga berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata dengan penuh penyesalan, alangkah baiknya dahulu ketika aku di dunia berbuat kebaikan. Namun sayang jamaah semuanya, penyesalannya itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Lalu di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-10 Allah juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah diberikan kepadamu sebelum datang kematian. Maka di antara mereka ada yang berkata, ya Allah, tangguhkanlah kematianku walaupun sebentar saja, walaupun sedetik saja, biar aku dapat berbuat kebaikan, biar aku dapat bersedekah, biar aku menjadi orang yang soleh. Namun sekali lagi, penyesalannya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lalu di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-10 Allah juga berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dahulu aku mendengarkan
Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan menjadi takwil peringatan untukku. Tentunya aku tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyesalan bagi mereka orang yang kafir, yang ketika di dunianya itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang beriman pun mereka menyesal. Kenapa ketika di dunianya itu tidak bertambah amal kebaikannya? Hal ini digambarkan oleh kisah nyata yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sauban. Mungkin jamaah semuanya sudah pernah mendengar kisah Sauban ini. Sauban ini sahabat yang sangat unik, jamaah semuanya. Beliau senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, dan beliau senantiasa berdiri di pojok paling kanan. Bayangkan perjalanan beliau dari rumah ke masjid menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam. Selama perjalanan beliau senantiasa membawa bekal, lalu melihat ada orang yang kelaparan, lalu bekalnya itu dibagi 2 untuk dirinya dan untuk orang yang kelaparan. Lalu beliau memakai jaket 2 lapis. Lapis yang pertama beliau pakai yang sudah lusuh, dan jaket yang kedua yang paling dalam itu jaket yang sudah bagus, yang masih bagus. Lalu beberapa waktu Rasulullah tidak melihat Sauban sholat berjamaah di masjid. Lalu didatangilah Sauban itu, ternyata Sauban sakit. Lalu setelah didatangi, Sauban masih tetap tidak ada sholat berjamaah di masjid. Dan ketika ditanyakan, Sauban ternyata sudah meninggal dunia. Ketika Rasulullah dan para sahabat takziah, lalu istrinya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebelum Sauban meninggal, beliau berucap, kenapa tidak sekalian jauh?" kata Sauban. "Kenapa tidak semuanya? Dan kenapa yang tidak baru?" Maka dibisikkanlah Rasulullah oleh malaikat. Ternyata jamaah semuanya, perjalanan Sauban yang menghabiskan waktu 3 jam itu tidak terlalu jauh. Begitu indah diperlihatkan surga ketika menjelang kematiannya. Kadang kita 10 menit, 5 menit, bahkan rumah kita di depan masjid, begitu berat langkah kita untuk melangkahkan ke masjid. Sauban 3 jam beliau melangkah dengan kedinginan. Kita 3 menit, 10 menit, begitu berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Lalu yang kedua, kenapa tidak semuanya? Ternyata ketika beliau di dalam perjalanan tadi, diperlihatkan bahwa beliau telah memberikan makanan separuh-separuh untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, kenapa tidak sekalian yang baru? Kenapa tidak sekalian yang baru? Ternyata Sauban ketika beliau mau sholat ke masjid, beliau memberikan jaket yang sudah lusuh, tidak memberikan jaket yang masih baru. Itulah hadirin semuanya gambaran bagi kita semuanya. Orang yang mati tentunya akan penuh dengan penyesalan. Semoga penyesalan kita penyesalan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syajaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.